janinnya dikeluarkan, ternyata masih ada 10 pasien lagi di hari yang sama mengantri dengan keadaan yang keguguran gitu. Begitu dicari tahu penyebabnya itu karena infeksi udara, jadi virus saluran pernapasan. Aan udah kesanaan? Belum, karena kalau kita ke sana kemungkinan pesawat hanya bisa landing dan belum tentu bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Oh, hanya bisa landing, belum tentu pesawatnya bisa terbang lagi. Ya Allah. Sobat Dahsyat, kita mau ingetin ya, karena sebenarnya di tengah kemeriahan, di tengah keceriaan kita itu sedang menghadapi bencana nasional. Iya. Bencana yang selama ini mungkin tidak terasa oleh kita yang ada di kota besar, tapi ada di kota-kota tertentu seperti Di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Jadi saudara-saudara kita itu sampai sekarang udah lebih dari sebulan masih melawan asap ya. Jadi ya udara itu kan sesuatu yang sangat penting untuk kita, dan tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana tuh nggak bisa mendapatkan itu gitu, dan juga udah memakan korban juga ya. Di daerah Kalimantan dan di daerah Sumatera. Iya. Dan selain untuk memadamkan sumber asap, jadi kita juga bisa membuat sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan udara yang segar. Ini contoh sederhana. Iya, kita bisa membuat alat-alat yang bisa kita buat dari barang-barang yang nanti akan kita share bagaimana cara membuatnya. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita mendapatkan udara yang segar. Tapi mungkin juga perlu kita share ke sahabat Dahsyat juga di rumah yang pengen tahu keadaannya sekarang di sana kayak apa. Kita ada foto-fotonya juga, keadaan di Sumatera dan Kalimantan. kabut asap yang sedang terjadi. Oh. Hampir nggak kelihatan Pak ya, jarak pandangnya juga ya? Itu dia jarak pandang, kadang-kadang pesawat terbang aja yang dari kota besar nggak berani turun karena jarak pandangnya sebegitu sempitnya. Ini di kota ya. Ini di kota, kebayang nggak kalau di desa terpencilnya yang ini di Palembang ya, jembatannya Palembang ya. Ya, ini adalah Momo ya. Momo Geisha, kayaknya ke sana ya. Karena kan Momo asalnya juga dari daerah sana ya. Jadi ada banyak teman-teman selebriti juga yang udah banyak memberikan bantuan juga. Jadi mereka melakukan charity juga, salah satunya Momo Geisha turun langsung ke sana. Enggak, ini sih di Jakarta. Oh, di Jakarta ya, benar-benar. Dia membagikan selebaran. Oh, mereka pakai masker karena menunjukkan solidaritasnya juga. Jadi ini Melanie Ada Subono juga ya. beberapa yang udah ke sana ya, terjun langsung membagikan masker. Karena korban jiwanya yang setahu saya ada 2 balita yang udah berpulang. Itu sedih banget sih. Kita pastinya turut berduka cita untuk semua korban-korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Dan aku juga ada fans aku, jadi waktu itu aku pernah ke Pekanbaru. Terus semoga mereka baik-baik aja sih. Karena seingat aku tuh Pekanbaru katanya bagus banget, bersih banget gitu. Mudah-mudahan ya segera cepat pulih lah keadaannya. Ya, dan juga ada, itu kan ada Momo di sana. Momo kan grup bandnya Geisha. Ada salah satu drummernya Geisha yang namanya Aan, itu punya ipar atau punya saudara perempuan lagi hamil. Ya. Tapi karena kenanya asap dan juga menjadi terkontaminasi udara di sana, sampai-sampai keguguran. Karena kena asap terkena itu kasihan ispa banget. Ya, infeksi saluran. Ya kita aja kan kalau kena asap aja langsung mata nggak enak, Matanya diperair, udara sesek. betul. Hitungan berapa menit aja kita nggak nyaman gitu, apalagi ini sudah hitungan bulan. Ya, tentunya kita berdoa, yang paling penting kita doa dan juga kita sebisa mungkin memberikan bantuan semampu kita. Yang paling penting kita doakan di sana musibah itu bisa cepat berlalu. Amin, 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 amin. Sekarang kita akan langsung ngobrol sama salah satu teman artis yang ada di foto tadi, yaitu Aan, drummernya Geisha. Selamat pagi, Aan.
Pagi Rati. An, gimana An? An sekarang lagi di Jakarta atau di sana di Pekanbaru? Ya, sekarang akan lagi di Jakarta bareng sama teman-teman kita semua. Keluarga kita yang Pekanbaru. Oke, keluarga gimana An? Bener An di sana maksudnya ada asap yang sangat bener-bener membuat Tebal. keluarga An sendiri ada salah satu saudara yang sampai keguguran An. Ya, jadi itu kakak kandung Aan sendiri. Oh, kakak Kakak yang kandung. kakak yang nomor 3. Itu udah hamil jalan 3 bulan, tapi janinnya itu gak berkembang. Akhirnya itu dikiret ya, keguguran. Dan yang lebih menyedihkan setelah kakak selesai dikiret, janinnya dikeluarkan, ternyata masih ada 10 pasien lagi di hari yang sama mengantri dengan keadaan yang keguguran gitu. Begitu dicari tahu penyebabnya itu karena infeksi udara, jadi virus saluran pernapasan. An udah kesana An? Belum, karena kalau kita ke sana kemungkinan pertama hanya bisa landing dan belum tentu bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Oh, hanya bisa landing belum tentu pesawatnya bisa terbang lagi ya Allah. Kalau Iya. waktu Aan kecil pernah ada kejadian seperti ini, An? Pernah, karena ini kita bilang pelanggaran yang setiap tahun dari SD udah ngerasain kalau sekolah itu mesti ngungsi ke kantor-kantor pemerintahan dan kadang kita libur sampai bulan-bulanan. Tapi yang kali ini paling lama, Paling parah bulan gitu. paling parah ini yang sekarang. Karena nggak bisa ngelihat sama sekali. Paling kayak aku tanya sama adikku, dia Senin itu ambil gas 1 jam ke sekolah, dia kerjakan di rumah. Nanti hari Kamis dibalikin lagi PR-nya. Jadi sekolahnya seperti itu selama beberapa bulan. Jadi memang keadaannya sudah kerap terjadi, tapi yang ini yang paling parah gitu ya. Terus Iya, kalau sudah sering sekali. keadaan di sana, cara menanggulangi asapnya dari masing-masing itu gimana? Masing-masing kelompok atau masing-masing individu ya? Ya paling kita waktu awal-awal sih masker ya, tapi yang sangat menyedihkan sekarang itu masker susah didapat, oksigen juga susah. Kalaupun ada itu mahal banget. Jadi akhirnya kemarin juga sempat telepon sama mama. Mama bilang mama cuma pakai apa istilahnya kayak yang kain diiketin ke mulut doang gitu. Udah nggak pakai masker lagi. Karena juga udah terlalu lama dan berbulan-bulan juga udah malas, sudah capek juga gitu. Berarti saat ini yang sangat dibutuhkan di sana adalah bantuan masker ya? Ya, masker dan oksigen kalau kita bilang. Jadi kalau orang pada demo tentang kebakaran hutan, mungkin kita lebih prihatin setelah bencana ini terjadi. Karena ini efeknya panjang untuk masa depan, ke depannya gitu. Karena pernapasan. Buat An, makasih An ya atas infonya An ya. Sama-sama, Rasi. Mungkin An kemarin kita udah sama-sama teman-teman Geisha juga ngelakuin gerakan-gerakan melawan kabut asap ini ya An ya. Ya. Ya, jadi kemarin kita sempat berdemonstrasi menyuarakan di patung kuda dekat Monas ya. Kita hanya meminta untuk semuanya berpartisipasi, nggak hanya di Riau kampung kita, tapi juga Jambi, Sumatera yang lainnya, dan Kalimantan. Itu masih banyak korban, masih banyak bayi-bayi, orang tua, orang yang lagi sakit, orang lagi mengandung, semuanya butuh dan mempunyai hak untuk menghirup udara yang sehat. An, salam buat teman-teman Geisha An ya. Kita sama-sama di sini doain mudah-mudahan musibah itu di Pekanbaru dan Amin, sekitarnya amin, insya Allah. bisa cepat berlalu dan semoga semua bisa beraktivitas lagi. Amin. Salam ya An buat keluarga An. Oke, Raffi, terima kasih. Ayu, makasih. Iya, mari. Jadi kita di sini beruntung ya, kita masih beruntung di sini masih bisa ketawa-ketawa, menghirup udara yang baik. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang di daerah sana yang terkena asap, yang mungkin mereka mau makan aja susah. Mau Untuk nafas aja bernafas susah. saja Bernafas susah. saya sangat susah. Tapi ini jadi peringatan juga sih buat kita karena ini kan disebabkan oleh kebakaran hutan ya. Jadi memang kayak Kalimantan itu kan bakau, terus Sumatera kalau nggak salah sawit ya. Gitu. Jadi ini salah satu sebabnya kan juga karena pembakaran hutan jadi terjadi bencana kayak gitu. Makanya kita yang masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, diharapkan untuk peka dan juga membantu saudara-saudara kita yang walaupun beradanya di pulau lain gitu, tapi kan kita punya kemampuan untuk
Nah, seperti yang disampaikan Aan tadi, kalau ternyata sudah susah mendapatkan masker di sana. Ya. Nah, mungkin di sini kita bisa berbagi. Ternyata bisa juga kita membuat alat bantu pernapasan yang simpel, tapi bisa mengurangi kandungan asap yang akhirnya kita hirup. Gimana caranya? Ada. Jadi gini, kita memerlukan yang kita perlukan adalah 2 botol yang berukuran satu 1 liter. agak kecil, yang satu lebih besar. Oh, Nih, kita akan sharing bagaimana membuat alat bantu pernapasan yang simpel tapi sangat bermanfaat. Ini bisa dibuat sendiri di rumah, Pak? Ya, bisa dibuat sendiri. Ini tadi kita udah pelajarin juga ya. Iya. Ini salah satu contohnya yang udah jadi. Jadi ini botol yang kecil, yang ini yang kira-kira 500 atau 650 mili ya. Jadi dengan handuknya tuh digulung. Yang kita butuhkan 2 botol dengan beda ukuran, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Iya. Yang lebih kecil di mana? Botol Yang yang lebih lebih kecil di kecil, yang bawah. pertama kita bolong-bolongin dulu. Ya, dilubangin. Kita lubang-lubangin sekitar bawahnya sini. Kemudian kita potong, tapi jangan sampai terlepas. Sisakan sedikit hanya untuk membuka bagian botol. Oke. Nah, setelah itu Nah, tadi masukkan handuknya handuk. Nah, taruh sini. nih masukkan handuk, dan di tengah handuk sini masukkan kembali kapas. Oh, jadi bolong ya handuk tengah-tengahnya ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan uap yang bagus untuk menyaring udara. Ya. Nah ini tuh udah ada air panas. Nah, Ya, air ya. panasnya disiremin ke Baik. sini. Air panas. Iya. Mendidih atau Dikit gimana? aja. Ya, air panasnya di sini. Kemudian ditutup. Nah, nanti ini ditutup pakai Double tip. double tip. Pakai selotip. Kapasnya banyak nggak, Pak? Banyak juga bisa. Nggak apa-apa ya? Jadi sama kegunaannya sama oksigen masker gitu ya? Ya. Nah, tapi ini dengan cara manual. Nanti disireminnya sampai basah ya. Tadi kita cuma Ya. nyoba doang soalnya. Nah, setelah itu yang besar, botol yang besar ditaruh di atasnya, kemudian ditutup. Nah, dipotong untuk membentuk seperti ini. Seperti agak ini, miring, masker agar oksigen kita- gitu ya? Ya, agar kita bisa menghirup udara. Nah, kemudian bisa langsung digunakan. Udah dibasahin itu? Udah. Nah, kita mendapatkan uapnya dari air panas tadi yang terkena kapas dan handuk tertutup. Oh, jadi kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini sangat membantu kita mendapatkan menyaring udara kotor yang ada di luar. Ya. Kembali lagi air. Wah, mudah-mudahan tutorial ini bisa berguna buat semua saudara kita, buat semua sahabat kita yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang memang terganggu tentunya dengan asap-asap yang sangat mengganggu lingkungan. Dan kita sekali lagi keluarga besar RCTI, keluarga besar Dahsyat, mendoakan mudah-mudahan musibah ini akan cepat berlalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.